Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di acara kita, acara kebanggaan kita, acara yang kita sayangi, yaitu acara ngopi nih. Ngobrol, ngopi, dan beropini. Kali ini kita ada di segmen terbaru sambil menanti masuknya tahun 2024, yaitu segmen mengenal caleg kita. Yang mana di segmen ini kita akan berbicara dengan caleg-caleg dari calon-calon legislatif, baik yang akan mencalonkan diri di daerah maupun di provinsi. Kali ini di hadapan saya ada 3 calon legislatif. Di sebelah kiri saya ada Muhammad Sahlani, calon legislatif dari partai PKB Dapil 4. Di sebelah beliau lagi ada Naim Zen, juga calon legislatif Dapil 1 dari partai Nasdem. Di paling ujung ini yang gagah ini ya, semuanya gagah, tapi ini yang komandan ini ya, dari beliau dari partai PDIP. Nama beliau adalah Gusti Taufik Hidayat, Dapil 1 juga Gusti Taufik Hidayat. Oke, apa kabar para sahabat dan rekan sekalian pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Semoga kita selama setahun ke depan ini diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin. Bagaimana ini situasi politik nasional dulu di mata abang-abang dan teman-teman ini? Gimana Bang Sahlani nih? Politik nasional kita semakin hari ya bisa dikatakan semakin terlihat arah gerakan kemana bakalan Pilpres itu didapatkan, terutama kami dari Partai Kebangkitan Bangsa terkait masalah koalisi dengan Partai Gerindra yang mana sudah beberapa lama, mungkin sudah hampir 6 bulan atau hampir 1 tahun koalisinya. Itu kita sangat selalu menggaungkan bahwa ketua umum kita Gus Muhaimin dari kalangan santri yang mana harus terlibat dalam pesta demokrasi dalam pemilihan presiden di 2024. Tentu saya sebagai generasi muda, apalagi kami dari Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa sangat mendukung sekali, apalagi ada dari kalangan santri yang mampu kembali menjadi presiden. Kita belajar dari kilas balik sejarah bahwa PKB itu pernah menjadi presiden, yaitu zaman Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tapi ini ya sahabat Sahlani, saya lihat kan kemarin ini mulai ada digoda-goda lah, atau saling menggoda bisa mungkin ya, antara PKB dengan PDIP. Nah, kita lihat ini kan tarik ulur nih koalisi nih, bisa ditarik keluar, ini bisa ditarik ke dalam kan. Tarik keluar itu gimana ya, itulah politik. Nah, bagaimana ini sahabat Gusti Taufik melihat PDIP ini bagaimana dengan PKB ini kayaknya secara nasional dulu kita bicara deh. Oke, baik. Secara nasional PDIP kita sebagai kader tentunya tegak lurus apa yang diperintahkan dan apa yang diamanatkan oleh ketum. Jadi untuk statement awal belum berani kita sampaikan. Pada dasarnya hari ini PDIP sudah menugaskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan yang masih belum itu adalah calon wakil presiden. Nah, mungkin yang terlihat ramai sekarang ini adalah bursa pencalonan wakil presiden. Iya. Jadi sepertinya lebih ramai ketika kita membicarakan calon wakil presiden, karena kita lihat partai-partai hari ini pun saling, yang di dalam koalisi ataupun yang di luar koalisi, saling menjalin komunikasi. Jadi ibaratnya PDIP hari ini, kita sebagai kader PDI pun menunggu instruksi, menunggu perintah, menunggu arahan dari ketua umum. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada ketua umum partai. Berarti di sini semuanya ya
tetap tegak lurus kepada pimpinan tertinggi partai politik. Nah, di tengah-tengah ini satu-satunya koalisi yang mengusung perubahan. Wah, iya ini berbeda ya. Yang satu hijau, yang merah masih ada kedekatan warna, tapi biru ini beda tengah ini. Karena satu-satunya partai, satu-satunya koalisi yang mengangkat isu perubahan. Itu di capresnya kan Bapak Anies Baswedan. Bagaimana Bang Naim Zain memandang fenomena politik nasional saat ini atau ke depan lah sampai 2024? Baik, menurut kita sebagai kader Nasdem tetap mengikuti instruksi dari pusat dan mengikuti apa yang dibicarakan Surya Paloh untuk menentukan bahwa presiden kita itu adalah Anies 2024. Anies. Sampai saat ini masih Anies ya? Sampai saat ini masih Anies. Tapi kaitannya Nasdem mulai tergoda ini dengan koalisi lain. Untuk info itu kita tidak untuk perdalam dulu. Tidak untuk perdalam atau tidak berani mengungkapkan ke dalam. Masalah berani kita berani, tapi kan kalau dari Partai Nasdem itu ada sistem struktur pembicaraan pendidikannya untuk mengatakan yang luasnya kayak gitu. Oh iya. Apa sedikit kita gali kan ternyata masih kuat ternyata Bang Naim ini sama rahasia nih. Iya benar. Ini tapi kita kalau bicara nasional nggak ada habisnya lah ya. Baik. Ini tiga di hadapan saya ini kan insya Allah mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala mentakdirkan yang terbaik akan terpilih menjadi wakil-wakil rakyat yang terbaik. Amin. Nah, kemudian ini saya kembali kepada rekan Sahlani lagi nih. Ini kan sudah fix akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sebagai wakil rakyat. Lalu apa alasan rakyat di Dapil 4 untuk memilih Muhammad Sahlani sebagai wakil rakyat mereka? Oke, terima kasih dalam kesempatan ini dulu bahwasanya alasan masyarakat Dapil 4 untuk memilih seorang Sahlani adalah memiliki program yang jelas. Ada 2 program unggulan yang saya bagi itu menjadi muda dan mengabdi, yang mana kita menyusun sebuah program yang memiliki program jangka panjang, bukan hanya sekedar jangka pendek. Ketika kita mencalonkan diri, kita memberikan hal sesuatu itu hanya sekedar sekejap hilang. Tapi program yang kita tawarkan untuk masyarakat Dapil 4 bagi pemuda, jelas sebagai pemuda karena saya dari kalangan pemuda. Yang pertama itu muda. Kenapa? Selain kita mengambil program muda dalam artian di sini kita memahami apa maksud pemuda itu. Memahami maksud pemuda di situ adalah bagaimana kita akan berkolaborasi dengan pemuda-pemuda asal dari Dapil 4, baik itu dari Kertakhanyar, Sungai Tabuk ataupun Martapura Barat yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan potensi dirinya, yang mana ini dia mampu nanti memiliki kompetisi-kompetisi terbaik dalam dirinya agar memajukan masyarakat tersebut. Contoh misalkan di bidang seni ataupun olahraga. Nah, hari ini mungkin sebagian besar dari politisi-politisi kita di Dapil 4 kurang memperhatikan terkait masalah potensi pemuda itu di Dapil 4. Contoh misalkan ada kegiatan sejenis olahraga sepak bola yang harus kita rutinkan, misalkan habis itu ada seni-seni yang memang harus kita kembangkan, budaya atau apa segala macam yang memang potensi pemuda di Dapil 4 itu saya rasa tidak kalah dengan pemuda-pemuda yang lain. Nah, terus di situ program pemuda di situ adalah kita lebih kepada ke pendidikan, yang mana pendidikan di situ kita bukan hanya sekedar kita memberikan beasiswa, tetapi ada pelatihan-pelatihan, baik itu wirausaha muda, habis itu kegiatan petani muda misalkan. Nah, karena potensi-potensi di Dapil 4 itu adalah tidak jauh dari pertanian ataupun perkebunan. Nah, itu kita harus mulai dengan pemudaan. Terus mengabdi dalam artian di sini adalah bagaimana kita mengabdikan terhadap masyarakat. Harus paham betul apa yang kita perlu kita abdikan di masyarakat di sana. Karena wilayah Dapil 4 itu kembali lagi saya sampaikan bahwa adalah
lahannya pertanian dan perkebunan, maka fasilitas pertanian di situ harus kita perjuangkan. Selain itu memang tempat wilayah saya sendiri, infrastruktur pembangunan yang memang harus diselaraskan di Dapil Ampat itu. Mungkin itu yang harus masyarakat Dapil Ampat. Intinya ya, dari sahabat, dari rekan Sahlani punya program yang struktur jelas, sistematis saya lihat. Nah, lumayan bagus sekali. Kemudian kalau dari dari sahabat Gusti Taufik, apa gagasan yang mau dibawa untuk Marta Purwokota ini? Oke. Kalau gagasan ibaratnya kita berkaitan dengan visi misi ya. Secara pribadi visi itu kalau saya menanggapinya bahwa visi itu berasal dari masyarakat. Artinya masyarakat yang mempunyai keinginan menyuarakan keinginannya, pandangannya kepada kita. Jadi harapan masyarakat itu sebenarnya keinginan mereka atau harapan mereka yang akan mereka amanahkan ke kita. Lalu kita yang nantinya jika terpilih nanti sebagai legislator di DPR itu yang akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat, yaitu visi masyarakat. Nah, kita di bagian mana? Kita di bagian misi. Jadi kita sebagai legislator bukan sebagai calon bupati atau individual. Jadi kita di bagian misi adalah bagaimana visi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut itu kita eksplorkan atau kita terapkan dalam ketetapan, usulan-usulan dan hingga menjadi aturan. Misalkan di Dapil 1. Di Dapil 1 ini kan terdiri dari berbagai kelurahan dan berbagai desa. Kultur masyarakatnya setiap desa dan kelurahan berbeda. Kebutuhan mereka sebagai masyarakat pun juga berbeda. Jadi jikalau hari ini saya menetapkan visi saya sendiri, artinya terlalu egois dalam hal pribadi, maka visi tersebut kita serahkan kepada masyarakat yang atau konstituen yang nantinya memilih kepada kita. Nah, kita di bagian misi, bagaimana kita sebagai seorang legislator nantinya menjalankan misi tersebut, menjalankan misi agar visi dari masyarakat tersebut kita tampung dan kita sampaikan sebagai wakil. Benar. Luar biasa ini. Untuk Bang Naim Zen ini. Siap. Apa ini? Jadi kan ini pengusaha beliau ini kan. Amin. Beliau jualan berlian. Nanti kalau mau cari pilih hubungi beliau. Apa sebenarnya? Endorse. Enak kan sebenarnya udah jadi pebisnis atau jadi pedagang sudah enak ini. Amin. Apa sih masalah yang dilihat di DPR ini sehingga seorang Naim Zen harus turun, harus jadi wakil rakyat? Sebenarnya enak jadi wakil diri sendiri aja udah. Jadi wakil rakyat itu berat, kenapa jadi harus jadi wakil rakyat ini? Bismillah, kita alhamdulillah diberikan oleh masyarakat untuk sebagai pecalon juga dan didukung oleh keluarga besar partai sebagai pecalon kandidat dari Nasdem, dan kita inginnya memberikan sebagai pemuda itu lebih maju, karena tagline kita sebagai restorasi itu kan perubahan, bukan merubah yang ini, tetapi membuat lebih baik lagi dan maju, berjuang dengan Partai Nasdem. Berarti ada yang perlu dirubah dari kepemerintahan saat ini di Kabupaten Banjar? Merubah mungkin ada sedikit, tapi lebih banyak tambahannya. Oh, ada banyak tambahan. Kemajuan. Menambah. Berarti kekurangannya masih banyak ya? penambahan. Padahal ini partainya bupati juga. Tapi Nasdem hari ini masih dalam lingkup pemerintahan loh. Iya, betul. Masih di koalisi, walaupun koalisinya masih abu-abu lah. Apalagi kita berharap pemuda-pemuda, apalagi pemuda dari NU yang lebih maju untuk kiprah ke partai. Walaupun umurnya baru 25, haruslah kita ajarkan berpolitik dengan baik.
Dan kita berharap ada edukasi dari NU sebagai dosennya bagaimana pendidikan politik yang bersih. Mungkin gitu. Saya tertarik itu dengan politik yang bersih. Nanti mungkin di akhir segmen kita bahas guys. Siap. Ini teman-teman ini kan mewakili rakyat nanti kalau terpilih. Amin. Juga mewakili partai. Siapa nggak berbeda dengan partai kalau rakyat menginginkan? Dari tunggu situ. Oke. Ketika pertanyaan itu dilontarkan akan ada apa? Suatu pertentangan bahwa perbedaan antara partai dan rakyat. Seperti kita ketahui bahwa partai ini adalah suatu wadah di mana rakyat bisa mengekspresikan, bisa menyampaikan keinginannya, yang mana rakyat tersebut tahu dengan visi partai tersebut. Jadi rakyat yang mengetahui visi dan misi partai karena sebuah organisasi, makanya itu pastinya memiliki visi dan misi. Ketika visi dan misi itu sama dengan masyarakat, maka masyarakat pun mewakilkan apa yang disampaikan itu melalui partai. Jadi sebenarnya partai itu adalah masyarakat dan rakyat, tapi ditampung dalam suatu wadah organisasi yang hari ini bernama partai. Nah, maka dari itu apabila ada pertanyaan suara rakyat dengan suara partai berbeda, saya rasa itu bukan menjadi pertanyaan yang akhirnya bertentangan. Iya. Karena partai itu pasti rakyat. Dan orang-orang di dalam partai pun rakyat semua. Bagaimana kalaunya sama tiga-tiganya atau gimana? Kalau saya sebenarnya sedikit banyaknya sama. Pasti kalau terkait rakyat dan partai dibenturkan, saya rasa kurang elok. Ya kan? Karena munculnya sebuah partai itu adalah berasal dari pemikiran-pemikiran dari rakyat juga. Contoh dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB itu tidak bakalan berdiri kalau tidak dari hasil istikharah para kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama pada saat itu. Artinya kita masuk dalam sebuah sistem partai politik, terlebih saya di Partai PKB, yang perlu kita lihat masuk ke dalam itu adalah visi dan misi dari sebuah partai itu apa. Bukan hanya sekedar kita masuk dalam partai adalah sebuah kepentingan, bukan. Tetapi ketika, ya kalau berbicara kepentingan itu sudah pastilah. Tetapi bagaimana kita mengelola kepentingan itu untuk sebuah kebermanfaatan. Artinya kita bergabung dalam partai bukan hanya sekedar untuk nyalek, bukan hanya sekedar untuk mengajar sebuah tujuan kepentingan pemerintahan, tapi ada nilai perjuangan dan pengabdian dalam sebuah partai tersebut. Contoh saya di Partai PKB sebenarnya bukan melihat siapa yang memimpin hari ini, misal ini bisa disalahgunakan mungkin, tapi saya melihat di sana siapa yang mendirikan partai itu. Maka khidmat saya di PKB adalah khidmat kepada mereka yang mendirikan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Walaupun konflik internal dalam sebuah partai itu pasti semuanya ada. Baik itu semua partai pasti ada konfliknya. Mungkin yang yang sering muncul adalah beberapa, cuman itu tinggal bagaimana kita menindaklanjuti ke depan. Tapi intinya adalah partai adalah itu hasil dari pemikiran, ide dan gagasan rakyat itu sendiri. Jadi tidak bisa dibenturkan. Bagaimana Bang Naim, atau sama aja? Kita setuju dengan yang awal. Oh. Tapi kan begini, nanti kan sahabat-sahabat ini ketika duduk di kursi DPR nih, Baik. nyaring begitu banyak masyarakat yang datang, LSM dan sebagainya. Namun kan kita banyak dengar juga, tiba-tiba nanti masuk telepon dari ketua partai, dari petinggi partai. Izin matikan dong. Dapat telepon. Telepon kan? Iya, baik. Udah lagi rapat, mau bentuk aturan, tiba-tiba PKB keluar, PDI tulis ikut, Nasdem ini fraksinya, gak usah. Gimana itu? Sedangkan kita misalnya memang kalau kita bicara
apa yang ada di partai itu pasti rakyat. Cuman kan nanti ketika kita duduk sepian-sepian ada di DPR, ada suara masyarakat A, suara partai B yang dua-duanya atas nama masyarakat, bagaimana abang dan sahabat-sahabat menerjemahkan suara rakyat yang sesungguhnya? Kalau menurut saya, di saat kita rapat atau saat paripurna, itu kan diwajibkan kita harus fokus komitmen, Bang. Karena di situ tuh kita memberikan suara rakyat yang sebenarnya. Kita sebagai wakil rakyat dan kita fokus tidak menerima apa pembicaraan dari handphone, itu kan harusnya kita nonaktifkan. Sangat mengganggu karena diwajibkan untuk diri. Kalau saya mewajibkan diri saya sendiri untuk mematikan handphone biar fokus kita pembicaraan itu. Masalahnya nanti ada teman yang masuk dan teleponnya tadi dari luar katanya. Bahkan itu Bang harus kita edukasikan lagi. Oh, edukasi. Bagaimana kalau rekan Salani bagaimana ini? Mengutip dari perkataan senior Abang Gusti bahwa visi itu dari rakyat tadi, maka kita adalah sebuah misi dari seorang rakyat, maka sudah semestinya kita menjadi seorang wakil rakyat. Apa yang menjadi kebijakan dan aturan yang dibuat dalam legislatif itu sendiri adalah kepada kebermanfaatan itu. Jadi sisi yang kita pandang di dalam parlemen nanti di DPR tersebut, ketika datang telepon dari petinggi partai, elit partai, Ya. yang perlu kita pertanyakan apa, atas dasar apa mereka menelpon, terus kepentingannya apa dan kebermanfaatannya apa. Kita bisa jadi sebagai masyarakat awam salah menerjemahkan dalam arti tunduk kepada sebuah ketua. Kita tidak tahu kondisi apa di dalam sana sehingga ketua partai itu menelpon dari jajaran yang menjadi wakil dari partai tersebut. Kadang kita dalam kondisi-kondisi tersebut belum bisa sampai memikirkan situ. Jadi kalau memang hasil dari keputusan itu lebih kepada kebermanfaatan, saya akan terima. Mungkin seperti itu. Kalau Bang Gusti gimana? Oke. Ini bisa terpilih berarti kita bersidang ya. Iya. Jadi menghayal dulu. Tapi tadi kan kita bicara sebelum. Ini kita bicara udah duduk ini. Jadi biar masyarakat tahu oh, ini memang wakil rakyat yang saya inginkan. Gitu lah. Oke, berarti ketika para legislator sudah bersidang, artinya ketika itu keputusan akan diambil. Nah, jikalau pada saat momen tertentu ada kepentingan dari A, B, C yang menelpon secara pribadi untuk mengubah suara, mengubah keputusan atau melakukan negosiasi ketika kita ingin menentukan rapat keputusan, kita kembali lagi ke awal. Kita sebagai anggota legislator hari ini dibiayai oleh negara untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui cara dan aturan yang sudah ditetapkan. Contoh seperti reses atau kita turun langsung ke masyarakat, itu adalah bagian dari studi banding kita ketika aturan yang ingin kita tetapkan yang akan kita sampaikan nantinya di ruangan rapat dewan itu sudah kita telaah dan kita kaji bersama masyarakat melalui jalur yang resmi, itu reses. Nah, kalau misalkan ada yang datang entah itu demonstrasi atau yang datang melalui kepentingan penekanan dari pihak-pihak tertentu, saya rasa dalam tanda kutip kenapa jadi pahlawan kesiangan loh. Oh, iya. Jadi sebenarnya demokrasi kita sudah diatur sedemikian rupa bahwa para legislator ini
kapan harus menemui masyarakat, di mana menemuinya, dengan cara apa, itu sudah diatur. Dan ingat, dibiayai oleh negara. Kalau misalkan datang dengan bahasanya geruduk, ingin mengubah keputusan apa dari DPR yang hari ini membahas, ya saya rasa dalam tanda kutip agak terlambat. Nah, kecuali apa aspirasi tersebut disampaikan ke eksekutor. Karena kita kan legislator yang melegalkan itu. Nah, sementara kita sebelum melegalkan itu tentunya ada usulan dari eksekutif. Nah, mungkin saya rasa masyarakat yang sifatnya kelompok itu harusnya datang ke eksekutif. Gitu. Keren ya. Mantap. Ngopi dulu. Siap. Ngopi dulu, santai dulu kita. Sambil ngopi dulu kita. Nah, kopi NU. PNU. Tapi sayangnya podcastnya NU smoking. NU smoking. Tapi kan ini dan sahabat dan rekan ini. Kita ini di Kabupaten Banjar ya. Permasalahan di Kabupaten Banjar ini sangat rumit. Mungkin kalau saya lihat ya, saya pribadi itu salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang masalahnya cukup rumit. Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Sebagai contoh misalnya pendidikan. Kemarin ada baru-baru kan survei pendidikan di Kabupaten Banjar sangat rendah. Kesehatan, stunting kita cukup tinggi. Kemudian ekonomi misalkan UMKM kita terkesan tidak didukung oleh pemerintah daerah. Makanya kan saya lihat kemarin itu, ini terkesan ya, maaf ya Bang Naim ya. Itu terkesan ya. Karena beberapa kali saya lihat ketua DPR di Kabupaten Banjar itu melakukan sidak-sidak dan kata beliau, ini kurang dukungan UMKM ini dari pemerintah. Nah, berarti kan 3 masalah ini, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Lalu nanti kalau rekan dan sahabat ini nanti terpilih sebagai wakil rakyat, bagaimana memperjuangkan 3 masalah yang sangat mendasar ini? Ini masalah yang sangat mendasar di masyarakat ini. Pendidikan ini yang sangat mendasar, kesehatan sangat mendasar, ekonomi sangat mendasar. Dimulai dari rekan salah nih, bagaimana nanti memperjuangkan ini 3 masalah yang sangat kompleks menurut saya. Mungkin dimulai dari pendidikan ya. Kemarin sempat berdiskusi dengan salah satu mahasiswa yang ada di Yaman dari perkumpulan pelajar Banjar yang ada kuliah di sana. Mereka mengatakan bahwa setiap daerah itu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerahnya masing-masing. Terlebih di daerah Kalimantan Selatan adalah salah satu kabupaten kota yang memang sangat mendukung, apalagi mendapatkan beasiswa. Terus kita minta pandangan dia juga untuk Kabupaten Banjar, kira-kira bagaimana untuk mendapatkan hal dukungan seperti itu. Dilihat dan memang kita ketahui juga di Kabupaten Banjar mungkin tidak 1-2 perusahaan yang ada di Kabupaten Banjar yang mungkin belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, baik itu dana CSR-nya atau apapun yang memang itu dilibatkan ke ranah pendidikan. Sempat kemarin juga terkait bisa dibuka mungkin terkait mengenai fatwa zakat untuk tambang, yang mana bisa bekerja sama dengan MUI ke depan terkait masalah bahwa zakat pertambangan itu bukan per tahun, tetapi 1 kali angkat, kalau memang mencukupi maka di situ wajib zakat. Nah, yang mana itu dikelola mungkin oleh badan yang punya wewenang di kabupaten, misal Basnas atau apa segala macam dikelola, dan itu kita buat dengan sistem yang baik untuk melakukan sub-sub baik itu pendidikan,
UMKM ataupun kesehatan yang lain dikelola dan memang digunakan dengan cara yang baik. Itu kalau dari saya kemarin kan. Nah, terus terkait itu juga pasti akan berdampak dengan UMKM, yang mana UMKM sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat kita, kalau memang kita berani survei ke bawah, sebenarnya ibu-ibu itu banyak yang kreatif, baik itu pengolahan wadai bahari misalkan apa segala macam, yang mungkin didukung dan diberikan suatu kemasan yang baik dan diberikan ruang untuk wadah untuk mereka meletakkan hasil UMKM mereka, dan bukan hanya sekedar adanya kegiatan-kegiatan besar baru mereka ada punya stand di alun-alun misalkan. Bukan hanya sekedar itu, kalau itu hanya sekedar orang-orang yang terdaftar saja. Tapi memang penting juga UMKM itu terdaftar dan terdata memang dari salah satu dinas mungkin yang mungkin ada yang mendatakan mungkin, tapi tidak semuanya. Dan ini memang harus diedukasi ke masyarakat melalui perangkat-perangkat yang ada di kabupaten.